warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini Pak Agus? Alhamdulillah stabil Pak Baik. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Pak Agus, ini saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak di modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Di sini Pak Agus sebagai kepala sekolah SDN Barong Sawangan 2, Iya. ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah Pak Agus. Ya. Nah, tentunya Pak Agus nanti punya cara-cara jitu ya dalam menyelesaikan masalah. Dan sini saya akan belajar tentang bagaimana Pak Agus menyelesaikan masalah tersebut. Oh iya Pak. Okay. Mungkin yang pertama saya tanyakan yaitu Pak Agus pernah nggak dalam memimpin sekolah itu dihadapkan dalam permasalahan yang dalam pengambilan keputusannya itu ada keraguan atau ada beberapa pilihan, alternatif pilihan dari Pak Agus? Pernah nggak? Atau dilema milih keputusan ini kalau saya ambil bagaimana, kalau ini bagaimana? Pernah nggak dalam situasi seperti itu? Ya pernah Pak Baik, karena ya gimana ya, di Barong Sawangan 2 itu kan kita termasuk yang baru ya, sekitar setengah tahun. Oh, terus ya, nah di situ bertepatan itu ada dua guru yang bisa dikatakan dulu ketika saya jadi guru itu sahabat. Oh, teman tuh. Iya, teman lah. Teman ngopi juga. Oh iya. Terus ketika saya masuk situ ada satu sih yang telat, istilahnya masuk kerjanya itu telat. Okay. Jadi kan apalagi dia PNS, itu mempengaruhi bagi yang lain. Kalau boleh tahu di sekolah Bapak ada GTT atau PTT? DTT-nya itu ada 3 ya. Ada 3. Baik Pak ya. Ya, untuk penjaganya juga sudah negeri. Jadi permasalahannya itu begini. Jadi satu guru itu hampir ya tidak setiap hari juga sih ya, beberapa kali di dalam seminggu itu mesti datang telat. Nah itu juga dilemanya itu gimana ya, ketika mau kita tegur itu juga sahabat, nggak kita tegur itu juga mempengaruhi yang lain kan, seperti itu. Terus langkah Pak Agus dalam menyelesaikan masalah tersebut seperti apa Pak Agus? Ya kalau saya ya kita ajak ngobrol sih, saya ajak ke ruang kepala sekolah, kita ajak ngobrol dulu, ngobrol santai, kita cari titik permasalahannya itu apa. Dan ternyata di rumah itu dia punya ya peternakan ayam lah istilahnya. Peternakan ayam yang dimana dia pagi kan juga harus tetap kontrol itu. Iya. double job ya. Nah makanya itu. Terus ketika saya meminta untuk datang lebih pagi, jadi harus pelan-pelan, dalam arti juga tidak menyinggung perasaannya, tetapi saya juga harus tegas karena ini kan mempengaruhi kinerja guru yang lain, kinerja guru. Ya seperti itu. Dan pada akhirnya guru tersebut sudah bisa bekerja seperti yang Pak Agus harapkan atau masih ada kendala? Ya alhamdulillah di minggu kedua, ketiga itu baru bisa. Ya kalau di sekolahan saya itu rata-rata ya jam 7 kurang 5 menit, 10 menit itu sudah datang semuanya. Tapi akhirnya saya buat kayak semacam sistem guru piket, jadi dia harus lebih pagi lagi dibanding teman-temannya yang enggak piket. Jadi semuanya nanti bisa merasakan datang pagi, pagi lah gitu lah, ya, 6:30 lah paling. Seperti itu. Kayaknya sepertinya solusinya sangat menarik Pak. Jadi tidak guru tersebut tidak merasa didikte gitu Pak. Ya masalahnya kan ya itu tadi ya, sahabatnya nggak enak juga. Tapi ya kita harus tegas juga. Karena ini kan juga kerja kita. Oke. Saya rasa cukup Pak Agus, dan alhamdulillah saya mendapatkan wawasan cukup mendalam terkait permasalahan Pak Agus. Dan semoga nanti saya dalam menjalankan tugas
bisa meniru Pak Agus dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Faik. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana kabar Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat Pak Faik. Nggih. Iya. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Wiwi, alhamdulillah. Ini saya bersilaturahmi ke Bu Wiwi. Nggih. Dan maksud dan tujuan yaitu kami dari guru penggerak angkatan 9 mendapatkan tugas yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Dalam hal ini yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya, iya. Nah. Siap Pak Faik. Tentu saja Bu Wiwi saya pandang pengalamannya sudah cukup banyak, jadi saya akan menimba ilmu dari Bu Wiwi. Nah, Iya, iya. di sini yaitu pertanyaannya, pernahkah Bu Wiwi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah menghadapi masalah? Dalam masalah itu dengan kalau bahasa Jawanya iwuh atau dilema dalam mengambil keputusan. Ini saya harus ambil keputusan seperti ini atau yang lainnya. Nah, misalnya kalau saya ambil keputusan ini tidak cocok dengan orangnya, misalnya bermasalah dengan salah satu orang. Kalau saya ambil yang berikutnya tidak cocok dengan yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bu Wiwi pernah nggak mengalami? Pernah Pak Faik ya. Mungkin kita dalam bekerja itu ya tidak lepas dari masalah ya. Tapi bagaimana kita menghandle masalah itu, mencari titik temu itu, ya itu juga perlu dicermati juga. Saya pernah mengalami masalah yang membuat saya dilema itu, ya mungkin sampai sekarang itu ya hampir terselesaikan lah. Ada salah satu guru saya, kebetulan beliaunya itu PNS. Nah, ya PNS di sekolah saya itu ada 3 orang, kemudian ada yang P3K, juga ada yang GTT. Ya yang PNS ini yang mungkin ya saya tidak tahu beliaunya itu latar belakangnya seperti apa, terus kebiasaannya seperti apa. Kalau menurut saya, kalau jenengan sudah kontrak jadi PNS, berangkat jam segini harusnya sudah ditepati. Tapi ya saya pernah menegur beberapa kali, tetap saja. Kemudian saya panggil secara pribadi, saya tanyakan yang menjadi masalah di rumahnya itu apa, kenapa kok datangnya itu selalu telat-telat. Akhirnya kan saya, karena kami sesama perempuan bicara dari hati ke hati, anaknya itu masih kecil-kecil, ada 2 orang, kemudian ibunya sakit, ya terus yang merawat ibunya juga beliau. Karena yang menjaga anaknya itu datangnya sekitar jam 7. Jadi kalau pagi itu yang menyiapkan beliau sendiri begitu. Jadi beliau mohon maaf sekali karena sering terlambat. Ya meskipun 1 minggu terlambat 2 kali 3 kali, tapi kan tidak bisa menjadi contoh untuk yang lain. Ya, terutama untuk yang GTT. Saya sendiri mau GTT harus datang jam segini sudah ada di sekolah. Tapi contohnya itu. Sedangkan PNS-nya sendiri seperti itu. Saya itu enggak enaknya di situ. Ya, kalau enggak saya kerasi itu nanti dicontoh yang lain. Mau saya kerasi itu ternyata keluarganya itu merawat ibunya juga. Ya, iwuh, betul kata Pak Faik, iwuh itu loh Pak ya. Terus solusi dari Bu Wiwi untuk mengatasi masalah tersebut? Ya kan kami bicarakan di forum rapat antar guru, kemudian ya mencari titik tengahnya bagaimana. Akhirnya kami buat tiket Pak. Tiket itu 1 minggu untuk setiap orang 2 kali. Jadi kalau tiket itu kan jam 6:30 sudah harus di sekolahan, gitu. menyambut anak-anak. Menyambut menyambut kedatangan anak-anak itu ya.
Jadi ya setelah dibuat seperti itu kok ternyata beliaunya bisa. Ya meskipun awalnya Terpaksa. ketika beliau piket ya, Hmm. tapi lama kelamaan akhirnya sebelum jam 7 sudah ada di sekolahan. Ya. Berarti sedikit demi sedikit Ya. beliau dapat menyesuaikan ya. Karena kebiasaan tidak bisa dirubah secara frontal, harus pelan-pelan gitu ya. Dan alhamdulillah sudah mulai Ya, biasa. sudah mulai. Dan teman-teman guru terutama yang GTT tidak terpengaruh. Ya, awalnya saya tuh takut terjadi gap Ya, atau senjangan. kemudian Oh, sosial iya. ya. Yang PNS dibiarkan gitu ya. PNS bayarannya banyak tapi kok dibiarkan ya. Oh, gitu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah menemukan solusinya. Ya, alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi atas waktunya. Ya, Pak Faiz, Semoga nanti sama-sama. dalam menjalankan tugas saya bisa pengalaman ini bisa saya gunakan. Iya, terima kasih Oke, juga. terima kasih. Kedatangannya Pak Faiz. Oke. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Mohon maaf atas mungkin mengganggu waktunya Bu Wiwi. Ya apa-apa, Pak. Oke, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi